Seperti duha, Pak ya. Kalau duha oke lah, memang kebanyakan ada di rumah sebagian, ya kan? Sebelum kerja misalnya kan, sebelum pergi ke kantor, sebelum pergi ke kebun atau pergi kemana gitu kan, sebelum pergi kerja lah intinya. Masih sempat terkadang jam 7, jam setengah 8 duha di rumah, ya alhamdulillah. Duha. Kalau seperti sholat sunnah qobliyah ba'diyah ini, ya memang kebanyakan kita di masjid sudah sulit sudah kalau di rumah, ya. Nah itu dia. Illa sunnatal ihram, kecuali sunnah ihram. Nah, kalau ihram memang harus di miqatnya atau tempat mulai ihramnya. Kan kalau di Mekah itu Pak, hampir merata kalau tempat miqat itulah dibuat masjid semua. Ya. Kalau dulu enggak. Kalau dulu agak susah dulu kan. Kalau sekarang udah Masya Allah, Arab Saudi udah ya senang, udah bangun-bangun, malah bangun terus. Jadi alhamdulillah mereka kalau setiap mikot itu ya tempat mulainya ihram, tempat mulainya jamaah mulai ibadah haji atau umrah, itulah ada masjid semua. Nah kalau ihram ini, sunnah ihram ini ya sudah tidak di rumah, memang di mikot. Ya, memang tidak ada sholat sunnah ihram di rumah. Di rumah di mana? Ya kalau kita dari Indonesia ke rumah mungkin mana? Mau tidak mau memang. Atau di hotel misal mungkin ya, dan tidak di hotel. Di tempat mikotnya atau di masjidnya. Di situ. Itu pengecualiannya. Selain itu di rumah. Wat tawaf. Dan begitu juga tawaf, tidak mungkin di rumah. Tawaf itu di Ka'bah. Wadduha, ya, dan sholat sunnah duha, iya, naam, termasuk juga duha, ya. Ini pengecualiannya, duha di masjid, mungkin apa nama? Karena apa duha, Pak? Karena duha ini dia ada kita hadis yang mengatakan ya kan, barang siapa yang sholat subuh kemudian berdiam di masjid sampai waktu isyraq, itu dia akan mendapatkan pahala ya haji dan umroh tamah 3 kali, sempurna kata Nabi. Ya, jadi kalau kita yang belum haji atau umroh Pak, pengen dapat pahala itu yang sama, ya sudah sholat subuh, duduk di masjid, ya, baca Quran atau zikir atau taklim seperti sekarang sampai masuk waktu isyraq. Sholat isyraq, kemudian setelah sholat isyraq sholat duha. Nah itu kata Nabi ya, dapat pahala haji umroh tamah 3 kali beliau nyebut, sempurna. Ini kalau dalam ilmu nahwu ini taukid labzi. Taukid labzi itu artinya apa? Dikuatkan lagi, dipastikan lagi kalau masih ada yang ragu gitu. Tamah. Ya, dia ada sholatnya. Ya, yang jelas pas ketika matahari tepat terbit. Ya, perkiraan segitulah. Tepatnya sih kalau sekarang, waktu sekarang ini sekitar jam 6:30 itu sekarang ya, mulai masih gelap jam 6 sekarang. Iya. Dari azan. Sudah azan. Ya, sudah azan subuh. Ya, terbit matahari itu isyraq namanya. Kalau dari azan ya itu sebelum artinya. Ya, sesudah azan subuh tadi kan 1,5 jam lah kalau sekarang. Kalau lah normal waktunya kadang jam 6 itu tepatnya isyraq. Sebagian ya. Iya, tepat sekali. Habis waktu subuh itu lebih tepatnya isyraq itu, ya.
Habis waktu sholat subuh, waktunya itu Pak, itu namanya isyraq. Iya, ini biasanya kadang kita ada itu kan, Pak. Nah itu, cuman itu apa ya? Jam 4 itu terbit, ya. Sebagian ada itu, sebagian jam ada Pak. Syuruk kadang kan. Iya. Itu kan subuh. Iya. Nah. Ya. Now. Ya, dia sudah di rumah ngerjakan. Oh, oke. Ya. Ya. Masih. Selagi masih ada waktunya, boleh. Ya. Kita bangun jam 5:30 misalnya. Bangun jam 5:30. Masih banyak lagi itu, setengah jam lagi. Jangan langsung sholat subuh. Tetap sholat sunnah qobliyahnya. Masih boleh. Tadi kan disebutkan waktunya selagi masih ada waktu sholat tersebut. Misalnya waktu sholat subuh masih ada, budak masih bisa, tidak masalah. Nah, ya, masya Allah. Nah jadi itu kenapa duha dianjurkan di masjid. Nah itu tidak di rumah. Karena itu tadi sekalian ada fadilah keutamaan itu tadi. Kemudian wal istikharatu, dan begitu juga istikharah, masya Allah. Salat sunnah istikharah itu di masjid lebih afdal Pak ya. Kemudian was safari wal kudumi minhu, dan salat sunnah safar ada juga ya, salat sunnah safar. Dan itu qobliyatil maghrib dan qobliyah maghrib. Nah kenapa qobliyah maghrib? Karena di masjid, karena waktunya mepet, itu makanya di masjid. Tidak bisa di rumah. Nah, ini kan pengecualiannya tadi. Wal mandhurah, dan begitu juga salat nazar. Ya, salat nazar. Dinazarkan misalnya. Itu wajib di masjid, Pak, ya. Itu. Kemudian wal qabliyatu idza dakhala waqtuha. Apabila sudah masuk waktunya. Wa idza kana mu'takifan, dan juga bagi yang iktikaf. Ya di masjid lah, mau tak mau Pak ya. Nah mungkinlah dia iktikaf. Iktikaf di masjid kan? Tidak ada iktikaf di rumah. Kemudian dia misalnya maksa-maksa ke rumah untuk sholat sunnah qobliyah, sunnah di rumah. Dah, kalau yang iktikaf sudah di masjid sudah. Ya. Wa man khafa fawataha idza takasul. Nah, dan juga pengecualian juga di masjid juga, tidak di rumah. Barang siapa yang takut akan kehilangan jamaah. Nah, akan kehilangan jamaah atau terlambat jamaah. Ya udah kejar ke masjid. Ya. Ke masjid. Au takasul, atau malas. Nah, ini dia. yang kita bahas sebelum tadi. Nah, bagi yang memang yang ya syukur-syukur yang sholat fardu aja baru cepat-cepat, apalagi sunnah yang enggak ada, ya sudah di masjid ada udah. Nah, ini pengecualiannya tadi. Ya. Nah, kalau kita yang berat-berat sholat sunnah di rumah, ya udah masjid udah. Itu pengecualian. Kemudian wa nawafila yaumil jum'ah, dan sunnah, salat sunnah qabliyah Jumat, Jumat juga di masjid, tidak di rumah. Wali ihya'il buq'ah. Nah,
Dan begitu juga untuk menghidupkan apa katanya di sini, dan menghidupkan suatu tempat. Nah, dengan solat tersebut, nah juga boleh dikhususkan kepada suatu tempat. Kalau kita dulu waktu masih belajar di Yaman dulu, itu banyak, masya Allah, ulama-ulama kita di sana atau para orang-orang soleh di sana, waliullah di sana, itu dia memang membuat suatu namanya ma'bad, Pak. Ma'bad ini tempat mereka ibadah khusus. Ya, kalau arti bahasa Arabnya khalwah. Ya, khalwah itu tempat menyendiri untuk beribadah. Khalwah itu sunnah. Sebagaimana yang sudah dilakukan Nabi kita Muhammad SAW di Gua Hira. Sampailah beliau mendapatkan wahyu di sana. Naik ke atas bukit menyendiri di Gua Hira itu kan? Ya. Beribadah di sana, ya, itu namanya khalwah. Ya, menyendiri dari keramaian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hukumnya sunnah, dan itu banyak, masih banyak. Bahkan kita pernah dengar ya ulama-ulama kita biar di Jawa sana, mereka banyak masih yang seperti itu. Nah, ini yang termasuk daripada disunnahkan juga. Salat di situ. Naam. Habis sudah masalah sholat sunnah rawatib yang berkaitan dengan sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Naam. Baik, masih ada waktu kita, masih ada sekitar 11 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Iya, bisa. Iya. Untuk maghrib. Iya, mepet. Iya, bisa. Boleh. Iya. Boleh. Selagi kan dia di waktunya itu tadi. Misalnya sholat qabliyah maghrib. Ya, masih ada waktu maghrib. Bisa sesudah maghrib. Kalau pengen mau ngerjakannya, itu masalah. Sama itu Pak ya? Sama. Maghrib ya, qabliyah maghrib tidak dikuatkan, cuman disunnahkan saja. Ya, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, dan ba'diyah maghrib. Asar tak termasuk dikuatkan. Ya, ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Nah, ya. Sebelum isya ada tapi tidak dikuatkan. Tidak. Tidak itu. Ya. Ya, taib. Yang patut kita pahami, ya kan? Kita ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu terbagi dua. Ya, sholat sunnah rawatib terbagi dua. Ada yang dikuatkan dan ada yang tidak dikuatkan. Nah, secara pengertian, yang dikuatkan itu apa? Tadi sudah kita sampaikan barusan, kita ngulang tadi kan sebentar. Yang dikuatkan itu yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya, baik waktu dia tidak musafir, ya, dan begitu juga beliau musafir. Apa yang dikuatkan tadi? Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Ya, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Itu yang dikuatkan.
Artinya tidak pernah beliau meninggalkannya, baik itu waktu hadir maupun musafir. Dan yang tidak dikuatkan, beliau kadang mengerjakan, kadang tidak. Nah, untuk waktu kita musafir, ya kita memang ada, malah dianjurkan, lebih afdal kita ada namanya solat jamak qasar. Ya Pak ya, solat jamak qasar. Itu lain lagi babnya itu. Tidak masuk dalam satu pembahasan. Artinya yang jadi pertanyaan itu kan ditanyakan, apakah kita masih dianjurkan mengerjakan atau tidak, ya kan? Tetap yang dikuatkan tadi itu tetap, ya Pak, sebenarnya yang dikuatkan tadi itu tetap. Yang menjelang kita kan kalau jamak qasar biasa jamaah misalnya dengan musafir keluarga, atau beda kalau sendirian. Sendirian pun juga tetap yang dikuatkan tadi dikerjakan. Nah, tetap yang kuat tadi dikerjakan. Khusus iya, betul. Nah, yang ada taib. Nih saya langsung kasih penyampaian kan. Khusus misalnya makanya saya bilang tadi pembahasannya ini lain. Ya. Kalau mungkin misalnya kayak jamak qasar, kita ada jamak takdim, jamak takhir, ya. Kalau misalnya kita jamak takdim, ya, ada jamak takdim, itu berarti kita boleh mengerjakan qobliyah dan ba'diyah zuhur saja. Misalnya waktu siang, kan kita jamak qasar, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, ya. Berarti kita hanya mengerjakan qobliyah dan ba'diyah zuhur saja, karena itu waktu zuhur. Jelas ya kira-kira. Tidak bisa kita ngerjakan qobliyah asar karena bukan waktu asar. Tapi kalau misalnya kita milih jamak takhir, kebalikannya, kita bisa ngerjakan qobliyah asar saja, tidak ba'diyah zuhur atau qobliyah zuhur. Begitu juga kalau kita menjamak qasar solat maghrib dan isya. Ini kan 4 solat yang bisa. Zuhur sama asar, maghrib sama isya. Dan yang ba'diyah, karena kan itu kalau jamak itu Pak, tidak boleh ada pemisah yang lama. Ya, tidak boleh ada pemisah yang lama. Kan langsung itu. Ya. Dan boleh dikerjakan ba'diyahnya, ya, itu setelah sholat asarnya jatuhnya tadi itu. Setelah sholat asarnya boleh. Kenapa? Karena masih ada waktu zuhurnya tadi. Kita tidak mandang, loh kan sudah sholat asar jatuhnya, ada sholat zuhur lagi. Tidak, karena dia dalam ahli waktunya. Ya, karena musafir dimaafkan, sholat asar dimajukan. Tapi bahkan ada yang masalah juga Pak, ada yang masalah kalau masalah jamak. Contoh misalnya jamak takhir. Ya, masalah jamak takhir. Kan zuhur diakhirkan. Kalau sesuai urutan, mana yang afdol, ya, sesuai urutan kan sholat zuhur dulu Pak, baru asar kalau jamak takhir. Tapi sebagian pendapat ulama enggak, asar dulu, karena dia sekarang itu di waktu asar, dalam kekuasaan dia, dalam kuasa dia untuk asar tadi. Jadi boleh-boleh saja untuk jamak takhir. Contoh misalnya yang asar misalnya kan, cuman paling afdal, ada yang pendapat paling kuat tetap sesuai urutan, zuhur dulu, dan itu baru asar, sekalipun waktu di asar. Yang golongan lain, pendapat ulama lain yang bersikeras memandang karena ini waktunya, ya, dia berkuasa di situ, asar dulu. Ya pilih-pilih saja, boleh-boleh saja, mau ada apa ya. Apalagi yang sholat sunnah tadi tersebut. Jadi itu. Ya. Iya, ya.
Ulama memberi batas, katanya maksimalnya itu 2 rakaat yang paling ringan. Artinya ya boleh juga bisa dikatakan langsung mengerjakan sholat ba'diyahnya setelah zuhur tadi, sebenarnya boleh. Karena ulama membataskan 2 rakaat yang paling ringan itu. Kalau lebih daripada itu, itulah harus jamaknya tidak sah lagi. Jadi harus dikerjakan di waktunya sudah. Nah itu dia. Nah, jelas saya kira ya. Alhamdulillah. Ada lagi? Baik. Sudah doa. Kemarin itu kita sudah sampaikan itu. Cuma saya itu lupa ingat. Iya. Iya. Sebenarnya kalau masalah amalan itu tidak masalah, Pak. Ya. Asal kita tidak kurang daripada minimal. Kalau lebih tidak masalah. Saya ini lupa juga kemarin kan ada itu, kita bahas itu di bab apa kemarin itu ya. Lupa saya. Kemarin kita pernah sampaikan itu apa? Setiap sudah sholat fardu kan? Iya, 4 kali. Sudah, itu sebenar ketentuannya. Itu sudah ketentuannya sudah berarti. Kalau ada pun ya kurang daripada minimal, yaitu banyak ulama berpendapat ya sudah tidak dapat gitu. Sama contoh seperti kita tuntunan zikir itu Pak, subhanallah walhamdulillah kan, wallahu akbar, itu 33 kali. Ya, 33 kali. Sama halnya nih. Kalau kurang daripada 33 kali itu gimana? Atau lebih? Ibarat kata guru-guru kita dulu seperti kunci, Pak. Seperti kunci. Kalau pas gigi kunci itu bisa terbuka. Kalau lebih atau kurang tidak bisa terbuka. Gitulah hikmahnya kenapa sebagian amaliyah kita, amaliyah zikir kita setelah sholat, ada yang 33 kali, ada yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalahnya 10 kali. Nah itulah hikmahnya itu katanya. Nah, kalau ya kita kemarin saya ingat lupa juga kemarin kan, itu sudah sholat ya, setiap sudah sholat ya. Kalau yang ada subuh saja, subuh dengan maghrib saja berarti kurang. Nah, kurang. Itu dia. Nah, wallahu alam, waktu sudah habis. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan akan datang. Ya, mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan kita, wawasan kita, dan kita amalkan di keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyati salihah. Al-Fatihah.